Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, bersama kami Sang Tutor Channel. Sang Tutor Channel ini rencananya akan share beberapa informasi-informasi pengetahuan yang dimiliki oleh pemilik channel ini. Yang pertama, saya mau membahas dasar HTML. Ya, sebenarnya video ini saya tujukan ke anak-anak yang sedang saya ajar ekstra di sebuah SMA. Ekstranya IT, ingin membahas tentang pemrograman. Oke, langsung saja kita akan belajar tentang dasar HTML. Ya, HTML adalah sebuah kode pemrograman dasar untuk membuat sebuah website. Jadi sebuah website itu pasti ada yang namanya kode HTML. Adapun pemrograman pendukung yang lain yang mungkin tidak akan saya bahas dulu di sini. Oke, sebelum kita belajar HTML, ada beberapa syarat atau tools yang harus dilengkapi. Yang pertama, kalian harus punya text editor. Jadi di laptop atau komputer kalian harus terinstalasi text editor. Text editor sendiri adalah sebuah aplikasi untuk menuliskan kode pemrograman. Jadi kode-kode HTML-nya nanti kita tuliskan di sini di text editor. Kalau kita browsing, nah ini salah satu website Niaga Hoster menyebutkan ada 10 text editor terbaik untuk pemrograman yang biasa dipakai oleh programmer baik di Indonesia ataupun dunia. Yang pertama Notepad++, Sublime Text, Visual Studio Code, dan yang lain ini bisa dibaca sendiri ya. Yang sudah pernah saya gunakan 3 ini. Oh, ada 4. Satunya adalah Notepad bawaan Windows. Ya, jadi di sebuah Windows kalau sudah terinstall itu ada program bawaan yang namanya Notepad. Cari aja Notepad, buka aplikasinya seperti ini. Ini bisa digunakan untuk menuliskan kode-kode HTML. Tetapi karena ini fiturnya sangat minim, jadi jarang sekali digunakan atau bahkan tidak pernah digunakan oleh orang. Hanya digunakan oleh para pemula sekali yang belum menginstal text editor yang lain. Nah, saya sarankan tidak menggunakan itu, gunakan text editor yang memiliki fitur-fitur kelebihan yang lain. Nah, ini ada Notepad++, Sublime Text, Visual Studio Code. Yang saya gunakan sekarang adalah Visual Studio Code atau Visual Code Studio. Visual Code Studio ini memiliki fitur yang cukup powerful, tetapi kelemahannya dia itu memakan resource RAM dari laptop cukup banyak, sehingga yang spek komputer atau laptopnya kurang bagus, saya sarankan menggunakan Sublime Text saja atau Notepad++. Tetapi kalau powerful bisa menggunakan Visual Studio Code. Ya, kurang lebih Visual Studio Code bentuknya seperti ini. Nah, ini sudah saya install. Cara install tidak perlu saya bahas di sini. Ya, cukup berat. Saya buka new file aja. Ya, ini salah satu kelebihan dari Visual Studio Code. Misalnya saya membuat file yang kemudian saya simpan dengan nama file HTML. Saya simpan di sini dulu ya guys ya. Latihan. Nah, ini sekaligus menjelaskan bahwa untuk menuliskan HTML di Visual Studio Code, langkah pertama setelah buka Visual Studio Code, simpan file dalam format HTML. Namanya terserah, yang penting ada keterangan .html. Ini saya beri nama latihan dasar HTML. Latihan dasar gitu ya. Nah, harus ada .html. Ini kalau saya save. Nah, kelebihan dari Visual Studio Code, dia ini sudah mendeteksi
bahwa file ini adalah file HTML, sehingga nanti kalau kita menuliskan sesuatu ini nanti ada autocomplete-nya. Nah, kita tulis HTML, maka untuk menuliskan HTML itu di Visual Studio Code ada 3 library: HTML versi lama, HTML versi 5, HTML untuk yang XML. Saya ingin menulis kode HTML dengan versi terbaru HTML5, maka saya pilih ini. Ya, dia langsung tergenerate. Nah, ini nanti dasar-dasar tentang HTML itu harus pertama menuliskan dasar-dasarnya seperti ini. Nah, kalau di yang lain, misalnya di Notepad ini, tidak bisa, jadi harus mengetik kode HTML yang tadi, yang panjang itu. Nah, untuk fitur-fitur yang lain nanti ada auto complete yang lain, sehingga memudahkan. Jadi yang malas ngetik, menulis 1-2 kata bisa langsung terdeteksi seperti itu. Tentang apa ini akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, misalnya ini saya tulis dulu. Ini latihan pertama tentang HTML. Nah, ini kalau belum tersave, ini ada tanda bulat putih. Kalau saya save, Ctrl S. Nah, ini tandanya sudah tersimpan. Kita lanjutkan. Itu ya kurang lebih tentang text editor. Nah, sekarang prerequisites atau syarat kedua, tools kedua untuk belajar HTML adalah browser. Browser adalah aplikasi untuk menerjemahkan dan menampilkan kode HTML. Jadi file kita tadi kan ada format .html. Itu jika dibuka dengan browser itu nanti akan diterjemahkan. Misalnya kita nanti menginput teks, gambar, semuanya akan tampil. Tentang kode-kode yang menampilkan semua itu akan kita bahas di video selanjutnya. Sekarang kita tes dulu ya. Tadi kita simpan di sini. Nah, ini tadi latihan dasar.html. Kalau saya buka dengan browser, bisa dengan cara klik kanan, open with. Saya milih browser Chrome. Oh ya, browser bisa menggunakan Chrome, Firefox, Microsoft Edge atau Internet Explorer yang versi lama. Ya, saya sekarang pilih Google Chrome. Ya, ini tadi kode yang seperti ini, kode-kode dasar HTML tertuliskan seperti itu. Kalau disimpan dan dibuka dengan browser akan terjemahkan seperti ini. Ini adalah latihan pertamaku. Nah, di atas ini ada dokumen. Apakah tadi tertulis di sini? Ya, itu sebenarnya adalah ini yang di-update. Ini menghasilkan tulisan di sini. Nah, tentang detail itu sekali lagi akan kita bahas di video selanjutnya. Untuk video kali ini cukup ini saja ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.